semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ketua Sekolah Tinggi Hukum Militer, Brigadir Jenderal TNI, Dr. Rahmat SH CM MKM. Yang kami hormati, Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan, Dr. Yanti Herman SH MHS. Yang kami hormati, para narasumber. Yang kami hormati, para dosen Sekolah Tinggi Hukum Militer, serta seluruh peserta seminar internasional yang hadir secara luring maupun daring. Good morning, ladies and gentlemen. I would like to extend a warm welcome to Brigadier General TNI, Dr. Rahmat, Bachelor of Law, Candidate Notaris, Master of Notarial Law, as the Chairman of STH. Dr. Yanti Herman, Bachelor of Law, Master of Health Law, as the Director of Healthcare Quality of Indonesia Health Ministry. Our speakers and our honorable lecturer, and to all our distinguished attendees and online participants, thank you all for gracing us with your presence. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita dapat hadir bersama di Geraha Pujian TNI Angkatan Darat dalam acara Seminar Internasional dengan judul Kelalaian Medik di Rumah Sakit Tanggung Jawab Siaga. First and foremost, I express my deepest gratitude to God for allowing us to gather here today in the good health. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, mengawali acara pada pagi hari ini menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars Sekolah Tinggi Hukum Militer. Hadirin dimohon berdiri. At the start of today's event, let us all sing our national anthem, Indonesia Raya, followed by March of STHM. I kindly request all attendees to rise in reverence.
puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini melaksanakan kegiatan seminar internasional Sekolah Tinggi Hukum Militer, Magister Hukum Kesehatan dengan topik Medical Negligence in Hospital Responsibility. Untuk itu ya Allah, kami mohon curahan rahmat dan kasih sayang-Mu, semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan dan kedepannya Engkau berkati dan Engkau ridhoi selamanya. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu Dr. Yanti Herman SHMS selaku Inspektor. Yang saya hormati para narasumber seminar internasional hukum kesehatan Sekolah Tinggi Hukum Militer. Kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahannya kita dapat melaksanakan seminar internasional dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Undang rumah sakit dibuat untuk lebih memberikan kepastian berdaya di rumah sakit. Hadirin peserta seminar yang berbahagia, dalam kesehatan dan keselamatan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien oleh setiap tenaga medis sebelum hukum diperlukan untuk menentukan regulasi. Rumah sakit tidak memiliki aturan khusus untuk menangani sengketa medis. Secara resmi saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu semua, bahwa kalau kita cermati secara general, Cicero pernah menyatakan bahwa ibi societas ibibius, bahwa di mana ada masyarakat, di situ pasti ada hukum. Begitu juga untuk aktivitas pelayanan kesehatan. Sehingga rumah sakit harus sedemikian rupa untuk melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada dan melakukan inovasi-inovasi sehingga dia bisa melakukan kendali pembiayaan dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatannya sehingga image rumah sakit juga akan terus bertahan. Jadi memang konsep rumah sakit kalau kita lihat adalah konsep-konsep badan hukum yang lainnya. Konsep-konsep yang ada di dalam perusahaan-perusahaan pada umumnya cuma dibatasi oleh hal-hal yang sifatnya karena bisnis ini tidak ada tanpa pasien, sehingga konsep keselamatan pasien juga harus diterapkan di sana. Kita masuk NAM to the stage to present the certificate. Pemberian pelatihan selesai, kami silakan untuk memulai pertemuan. Thank you, MC. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to this international seminar of SKHM. Today we will start our first session of the seminar about medical negligence. My name is Dr. Fika and I will be your moderator in this session. I would like to invite our speakers to join on the stage for Professor Albert Lee and also for Dr. Muhammad Arif Setiawan to join. In this first session, we will have 3 topics. The first is some food for thought about medical negligence by Professor Albert Lee. The second is medical crime is not general crime by Dr. Muhammad Arif Setiawan. And the third presentation is medical negligence as a tort law by Dr. Jerry Tambun, who is originally planned to join us today, but due to some force majeure, he will join us by virtual. Please be noted that Q&A session will be held after the third presentation. Each other. Okay? So basically this is for share, right? And not direct. So
legal advice. And I'm very happy for this occasion. Brigadier General, Dr. Herman, Director, Professor Nassim, my friend, Dr. Mohammed, and the Chair Lady. Thank you very much for inviting me to Indonesia. This is my first time in Indonesia, although I always want to come here. I do have a lot of Indonesian friends. It's nice to be here, and also for me to learn from you. I've already learned a lot from the speech of Brigadier General and the Director. I look forward to share. Perkenalkanlah saya sedikit mengubah dari video yang diberikan oleh panitia. Pidana medik bukan pidana umum, tetapi saya akan menjelaskan dari aspek secara luas, yaitu yang menyangkut tentang kedudukan hukum pidana berkaitan dengan pengawasan persoalan kesehatannya. Nanti kita akan lihat penafsirannya apakah ada sifat-sifat kekhususan di dalam hukum pidana ini. Ya, baik. Bapak dari semuanya. Ya, kalau kita bicara tentang apa itu hukum pidana, poinnya kan ada 3 masalah yang perlu kita bahas. Karena kalau kita bicara tentang hukum pidana berarti bicara tentang norma hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak disertai ancaman sanksi pidana. Kalau kita bila ada penuntutan, itu prosesnya seperti apa kalau ada masalah terhadap pasien? Ya, apakah nanti perawat itu kena sanksi medik berupa pidana, atau sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Perawatan hanya sanksi administratif saja? Selanjutnya, apabila ada masalah medik, kebanyakan yang turun langsung itu adalah pihak yang berwajib, seperti polisi. Sedangkan dijelaskan tadi yang menangani itu adalah PPNS. bergantung dari itu. Nah, yang berkaitan dengan persoalan pelanggaran yang menyangkut tentang kemungkinan terjadinya kesalahan yang berkaitan dengan praktek itu, maka kalau menurut saya, kalau kita lihat di dalam konteks tindak pidana di bidang medik yang diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan yang baru, itu kan sudah diatur secara spesifik tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan perbuatan yang berupa kealpaan. Sehingga dengan demikian ada 2 kemungkinan: kealpaan menimbulkan kealpaan atau kealpaan menimbulkan kematian. And without any governance, okay? Then the board director will be liable. But the board has laid down the principle, right, that no licensed drug should be prescribed in hospital, even by an independent doctor. But somehow the system have a loophole, right? The pharmacy did not check at all. Then the pharmacy or the agent of the hospital will be responsible. But still, hospital will still have liability. They will be fined. Usually they will be back. They need to compensate for the damage. Criminal liability, sometimes the government, some jurisdiction will be imposed. Mr. Chairman of STHM, to present the certificate of approval. Saya menyampaikan sekilas profil beliau. Beliau ini adalah Komisaris Utama Firdaus Hospital Jakarta, lulusan Fakultas Kedokteran dan Pasca Sarjana Hukum Kesehatan Unhas Makassar, pendidikan spesialis di UI Jakarta. Adapun Doktor Hukum Universitas Borobudur Jakarta. Saat ini beliau sebagai dokter baru di Firdaus Hospital, juga sebagai dosen di STHM Jakarta. Aktif dalam beberapa organisasi
Himpunan Dokter Republik Indonesia dan masih beberapa organisasi yang sudah aktif mereka beliau ikuti. Baik, pada kesempatan ini tanpa mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Dr. Bahtiar Hussein SPM Hatas untuk menyampaikan materi dengan topik tanggung jawab hukum perdata kelalaian medik di rumah sakit. Terima kasih moderator yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, teman sejawat, peserta seminar yang saya hormati, khususnya ada guru saya, Prof. Nasr, Dr. Arif. Saya bangga satu forum dengan beliau dan beliau guru saya, dan Bapak Ketua STHM yang saya hormati, my brothers, Prof. Alberti, welcome and nice to meet you, and thank you for attending our seminar today. And I hope on July you can attend the Congress, Wamal Congress. Adapun topik yang akan dibawakan oleh Dr. Nasir adalah tanggung jawab pidana atas kelalaian di rumah sakit menurut azas kausalitas. Waktu dan media kami silakan. Terima kasih Ibu moderator yang sungguh saya hargai dan saya hormati. Ibu Bapak sekalian, Ibu moderator sudah memperkenalkan kami sebagai pembicara, tapi saya juga ingin balik memperkenalkan Ibu moderator. Ibu moderator ini pejabat tinggi di kantor BPJS. Jadi bukan orang sembarang. Bu, saya ini ada kesulitan membaca ini karena agak kecil. Jadi kamu diperkenalkan, saya lihat di sebelah sini aja, Bu, sambil lihat ibu ya. Boleh ya? Ya. Oke, Bapak sekalian, saya juga minta izin kepada panitia, mudah-mudahan panitia tidak mengurangi. Nanti arbiter ABC ini bersidang untuk memutuskan, sebab kalau satu-satu pasti tidak selesai. Dan dalam hukum perdata, siapa yang menuduh keadaannya, siapa yang mendalilkan, siapa yang menuduh harus membuktikan. Jadi kalau di luar sering mengatakan hormati asas praduga tak bersalah, setuju. Padahal dalam sistem hukum kita itu justru menggunakan asas praduga bersalah. Pasal 18 siapa yang menuduh keadaannya, siapa yang mendalilkan, siapa yang menuduh harus membuktikan. Jadi misalkan saya periksa ke Pak Rizky tadi, kemudian saya duga sudah, Pak, ini setelah periksa Bapak, hari ini tanggal sekian dan berapa saya sudah bayar, ternyata kesehatan saya tidak seperti yang saya harapkan. Mungkin saya berhenti di sini. Kalau kelalaian oleh tukang sapu boleh, kalau kelalaian oleh tukang gedung boleh, kelalaian juru gizi dapur boleh, tapi kelalaian dokter yang punya tugas profesi lagi tidak bisa. Oleh karena itu pasal 193 itu kosong, pasal yang kosong, pasal yang tidak dapat diberlakukan, lemah. Itu komentar saya. Silakan Pak Arif atau Pak Bahtiar sebagai pengajar perdata ini, monggo supaya floor ini mendapatkan ilmu atau mendapatkan tambahan. Monggo Pak, monggo. Saya berharap Pak. Terima kasih. Tadi di akhir kata, kalau tidak salah saya sudah menyebut pasal 13 alinia akan aktif. Coba saya tidak persis yang dibaca Pak Nasir. Kecuali apabila atasan itu sudah melarang untuk berbuat sesuatu, tetapi tidak diindahkan, tetap dilakukan. Betul ya? Di akhir kata tadi saya sudah menimpali pasal 1367 memang saya tahu, kecuali di apabila pihak impiden sudah melarang melakukan perbuatan itu dan tidak diikuti, maka atas
bukan doktrinal semata kepada kita. Kita harus bisa kaji dan menganalisa. Yang saya contohkan di pasal 193 Undang-Undang 17 ini, yang mengatakan semua kerugian dan sebagainya itu adalah tanggung jawab direktur. Nah, ini dia menaruh konsep vicarious ini, tanggung jawab atasan terhadap semua perbuatan anak buah di corporate liability. Baik, kita beri aplaus untuk ketiga pembicara pada kali ini. Dengan berakhirnya closing statement dan kesimpulan dari masing-masing pembicara, maka berakhir pula sesi kedua dalam diskusi panel seminar hari ini. Baik, sebelum menutup, saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu kegiatan diskusi pada sesi kedua ini. Demikian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Saya sebagai moderator undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To present certificate and take a group photo. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. We also extend our gratitude to everyone who has enthusiastically participated, both online and offline, in today's international conference. We hope that today's discussion will provide a fresh insight and valuable solution for all of us. Akhir kata, saya Erik Widiasari dan saya Haja Intihani pamit undur diri. Burung Irian, burung cendrawasih.